Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahu alazim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah salat Jumat, tentu dengan harapan apa yang kita lakukan pada kesempatan sore hari ini mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, di dalam pembuka khutbah sudah saya sampaikan surah At-Taubah ayat 18 ketika Allah menyatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin, yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin jamaah yang berbahagia, ketika kita bisa hadir di Masjid Syuhada ini, maka sesungguhnya kita menjadi bagian dari orang yang memakmurkan masjid. Paling tidak kriteria yang pertama adalah kita bagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kemudian kita juga bagian dari orang yang senantiasa menegakkan, menunaikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang berbahagia, paling tidak kalau kita berbicara tentang memakmurkan masjid, minimal ada dua hal. Yang pertama adalah memakmurkan bangunannya, dan yang kedua adalah memakmurkan kegiatannya. Bagian dari memakmurkan bangunan adalah ketika Rasulullah mendorong kita dalam sebuah hadis beliau, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa membana masjidan, dan siapa yang membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga kelak. Tentu bisa membangun masjid secara utuh. Di Jogja ada masjid yang dibuat oleh individu secara utuh. Tetapi tentu bisa juga kita menjadi bagian sebuah pembangunan masjid, itu sesungguhnya sudah menjadi bagian dari memakmurkan dalam konteks bangunan. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia, yang kedua tentu adalah memakmurkan
aktivitas kegiatan masjid, dan tentu yang paling utama adalah aktivitas untuk beribadah kepada Allah atau aktivitas apapun yang mendorong untuk seseorang lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, ketika kita hadir di Masjid Syuhada ini, maka sesungguhnya di bulan September ini Masjid Syuhada akan berulang tahun yang ke-70. Sehingga kita tahu persis bahwa Masjid Syuhada berdiri pada tahun 1950. Untuk usia mungkin sudah cukup waktu 70 tahun, karena rata-rata kita hanya sekitar 60-70 dan kemudian harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi secara spiritual tentu syuhada harus belajar kepada Muhammadiyah atau NU. Ketika Muhammadiyah sudah berusia 110 tahun atau kemudian NU berusia 100 tahun, maka kita lihat kiprah amal solehnya dari waktu ke waktu menjadi semakin banyak dan kemudian dirasakan kehadirannya oleh masyarakat banyak. Karena itulah tentu hadirin jamaah yang berbahagia, dengan keberadaan Masjid Syuhada, dengan usianya yang 70 tahun, tentu kita bisa nampak jelas apa sesungguhnya yang telah dilakukan oleh syuhada pada masa-masa yang awal, untuk kemudian kita petik dan kemudian kita bisa membangkitkan lagi nilai-nilai kesyuhadaan yang sudah dicanangkan sejak masa awal berdiri. Jemaah yang berbahagia, paling tidak yang pertama kita akan tahu bahwa Masjid Syuhada merupakan pusat dakwah Islam yang pertama di Kota Baru. 70 tahun yang lalu atau lebih, sesungguhnya Kota Baru adalah kawasan tempat hunian orang-orang Eropa, dalam hal ini adalah Belanda. Sehingga kita masih bisa menyaksikan bangunan-bangunan gaya Eropa. Dan kemudian tentu karena merupakan wilayah kawasan komunitas warga Eropa yang ada di Yogyakarta, tentu tidak ada rumah peribadatan kaum muslim. Karena itulah maka ketika warga masyarakat Jogja harus nonton sepak bola di Kridosono, maka seringkali mereka kesulitan untuk salat asar dan salat maghrib, karena kita tahu bahwa sepak bola selalu dilaksanakan pada antara asar sampai maghrib. Tentu hari ini bisa saja yang namanya sepak bola dari pagi sampai malam. Sebagai contoh, kita memiliki Jakarta International Stadium yang bisa menyelenggarakan kegiatan apapun selama 24 jam. Jadi jamaah yang berbahagia, ketika kaum muslimin nonton sepak bola, meskipun kita yakin tidak semuanya akan sholat asar maupun maghrib, tetapi paling tidak muncul di kalangan masyarakat bahwa perlu ada tempat ibadah di Kota Baru ini. Maka kemudian tokoh-tokoh Jogja yang kemudian didukung oleh para elit politik, karena kebetulan ada perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Jogja, maka mimpi untuk membuat masjid di Kota Baru bisa terwujud. Dan kemudian di dalam catatan sejarah, paling tidak ada dua hal. Yang pertama memang kebutuhan akan tempat ibadah, dan kemudian yang kedua adalah dalam rangka peringatan para syuhada. Sehingga masjid yang kita salat di dalamnya adalah merupakan masjid peringatan syuhada.
didirikan sebagai monumen hidup, bukan monumen mati seperti yang kita lihat di setiap kota ada monumen perjuangan, tetapi semuanya dalam kondisi mati, tidak beraktivitas. Dan itu berbeda dengan masjid peringatan syuhada, adalah sebuah masjid yang dibangun sebagai monumen hidup yang bisa kita melakukan aktivitas apapun di dalam. Jadi hadirin jamaah yang berbahagia, syuhada adalah pusat kegiatan dakwah Islam di Kota Baru yang pertama. Tetapi kemudian di Masjid Syuhada ini pula menjadi model dakwah bagi masyarakat kampus maupun masyarakat kampung di belahan pelosok negeri ini. Jadi jamaah yang berbahagia, ketika tahun 1952 masjid ini berdiri, maka Masjid Syuhada menjadi masjid yang paling indah se-Asia Tenggara pada waktu itu. Dan tentu tidak hanya sekedar indah, tetapi kemudian oleh para pengurusnya disiapkan bagaimana kemudian ada model-model dakwah yang dikembangkan di Masjid Syuhada. Masjid tidak hanya sekedar sebagai tempat untuk melakukan aktivitas spiritual, keagamaan, tetapi Masjid Syuhada menjadi sebuah masjid yang ingin mengembalikan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap masjid, di mana kemudian masjid difungsikan untuk berbagai kegiatan keislaman. Maka jamaah yang berbahagia, di Masjid Syuhada inilah ada pendidikan kader Masjid Syuhada, ada dakwah Masjid Syuhada, ada pendidikan anak-anak Masjid Syuhada, ada pendidikan qiraah Masjid Syuhada, yang semuanya itu adalah bagian dari sebuah aktivitas yang tidak pernah dilakukan oleh masjid-masjid di Indonesia sebelumnya. Maka kemudian dalam perjalanannya kita melihat masjid-masjid kampus dan masjid-masjid kampung mampu memodifikasi, mampu mengembangkan kegiatan masjid tidak hanya sekedar sebagai ritual keagamaan sebagaimana sebelumnya. Dan jamaah yang berbahagia, hal yang ketiga, kita mengenal Masjid Syuhada adalah sebagai pusat perkaderan Islam di kalangan mahasiswa. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita harus paham ketika awal kemerdekaan tidak banyak orang yang memiliki kemampuan untuk mengenyam pendidikan di kota Yogyakarta. Dari Sabang sampai Merauke, hanya kalangan yang terbatas yang bisa mengenyam pendidikan datang ke Yogyakarta, tentu dengan segala kebutuhan hidupnya. Maka bisa dipastikan bahwa kader-kader yang datang untuk menimba ilmu di Yogyakarta ini adalah dari kalangan elit, dari kalangan yang kelas tertentu, yang kemudian ketika mereka aktif di Masjid Syuhada ini, maka ketika pulang mereka menjadi gubernur, menjadi sekretaris daerah, menjadi bupati, menjadi anggota dewan dan sebagainya. Maka secara tidak langsung mereka mencoba untuk mengembangkan apa yang sudah mereka peroleh di Masjid Syuhada ini. Hadirin jamaah yang berbahagia, jadi dalam rangka peringatan 70 tahun Masjid Syuhada ini, paling tidak tentu kita bisa berpartisipasi dalam dua hal. Yang pertama adalah dalam konteks bangunan, ketika jamaah melihat ada hal-hal yang kurang layak, tentu bisa disampaikan kepada pengurus. Untuk kemudian tugas pengurus adalah memperbaiki bangunan fisik atau fasilitas apapun yang dipandang mengurangi citra Masjid Syuhada. Dan tentu yang kedua adalah bagaimana kemudian kita menjadi bagian dari aktivitas Masjid Syuhada. Ya, tentu gagasan-gagasan segar dari jamaah sangat diperlukan
bagi posisi Masjid Syuhada sebagai masjid yang pernah menjadi pusat dakwah Islam di Kota Batu yang pertama kali, pusat perkaderan, dan kemudian menjadi model dakwah bagi masjid kampus dan kampung. Hadirin jamaah yang berbahagia, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan khutbah siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lupa hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyil karim. Wa ya ibadallah usikum wa nasikum Allah faqad faza al-muttaqun faqad ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jemaah yang berbahagia, sebagai penutup khutbah saya ingin mengingatkan kembali bahwa upaya memakmurkan masjid diperlukan, apakah itu dalam bentuk memakmurkan secara fisik atau kemudian memakmurkan dalam bentuk kegiatan. Tentu masing-masing punya kapasitas untuk bisa menjadi bagian kaum muslimin yang memakmurkan masjid. Dan dalam rangka peringatan 70 tahun Masjid Syuhada, maka tentu kritik, saran dan masukan dari jamaah Masjid Syuhada menjadi sangat penting akan dua hal. Yang pertama tentu pembangunan fisiknya, bangunan fisiknya, dan kemudian yang kedua aktivitasnya. Untuk itu kita tutup khutbah siang ini dengan berdoa bersama-sama. Innallaha yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana srif 'anna as-su'a bima shi'ta wa qina innaka 'ala ma tasawwir. Rabbana srif 'anna as-su'a bima shi'ta wa qina innaka 'ala ma tasawwir. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la ilaha illa